Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Mami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nining? Alhamdulillah Bu Mami. Bu Mami sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nining. Oh iya Bu Nining, hari ini Bu Nining ada jadwal coaching dengan Bu Devi ya? Iya benar Bu Mami. Iya. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan dulu nih Bu Nining. Iya Bu Mami, silakan. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Nining dan coach yaitu Bu Devi akan saya amati Bu Nining. Nah, di sini saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, di sini seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Nining sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon atau jawaban dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Nining sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Nining, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Nining ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Nining? Tentu boleh Bu Mami, silakan. Iya, untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bu Nining kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti yang ada pada kegiatan coaching Bu Mami. Yang satu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Devi. Oke, baik Bu Nining. Berarti Bu Nining ini akan mengembangkan 3 kompetensi sekaligus ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Nining kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan tentunya adalah mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, yaitu Bu Devi. Baik, berarti ada 2 ya Bu Nining ya yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi. Ya, itu Bu Mami yang ingin saya kembangkan. Baik, nah kira-kira nih Bu Nining, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan adalah melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Dan juga Kuci memilih rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Itu yang ingin saya kembangkan untuk bisa saya capai nantinya. Baik Bu Nining, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Kuci sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, kemudian memiliki rencana aksi seperti apa, seperti itu ya? Iya Bu Mami, benar. Baik Bu Nining, nah terima kasih untuk jawabannya. Silahkan Bu Nining melakukan proses coaching dengan Bu Devi, semoga berjalan dengan baik Bu Nining ya. Nanti setelah coaching, Bu Nining selesai dengan Bu Devi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Bu Mami, siap. Ya, silahkan Bu Nining melakukan proses coaching dengan Bu Devi, monggo. Iya Bu Mami. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Nining. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nining sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Devi. Hari ini sepertinya Bu Devi ingin ngobrol-ngobrol banyak dengan saya. Apa iya? Iya benar Bu Nining, saya tuh ada yang mau di-sharing nih. Apakah Bu Nining ada waktu? Tentu Bu Devi, kebetulan saya jam kosong, jadi saya bisa menemani Bu Devi untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrol kita tidak terlalu lama ya Bu Devi, karena memang pada saat jam istirahat. Apa ini yang mau diceritakan dengan saya? Sebetulnya saya ini lagi ada masalah Bu di pembelajaran PKWU, khususnya untuk yang kelas 11. Biasanya kan murid-murid itu antusias di pembelajaran PKWU. Tapi kali ini di topik yang baru tentang biaya produksi, mereka itu kurang antusias gitu. Jadi saya tuh bingung gitu. Apa yang harus saya lakukan? Oh gitu Bu Devi, jadi Bu Devi bingung karena kelasnya Bu Devi tidak antusias di pelajaran PKWU dengan topik biaya produksi. Benar Bu Devi? Benar begitu. Oke Bu Devi, karena waktu kita ngobrolnya pendek, kira-kira apa yang ingin Bu Devi dapatkan di sesi ngobrol kita nanti?
Saya ini berharap anak-anak itu juga antusias di mata pelajaran PKWU dengan biaya produksi. Karena sebelumnya kan banyak praktiknya Bu ya, banyak praktiknya, kemudian menghasilkan produk, itu anak-anak lebih semangat. Kalau di biaya produksi ini anak-anak sepertinya semangatnya kurang dan tidak antusias dalam pembelajaran seperti itu. Oke, oke Bu Devi. Berarti Bu Devi mencari solusi agar anak-anak antusias di pelajaran PKWU di biaya produksi, begitu? Ya, saya ingin mencari solusi permasalahannya. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa antusias lagi. Karena memang untuk materi ini kan gabungan antara matematika, ekonomi, dan juga PKWU gitu. Saya itu pengen sharing sama Bu Nining juga dan menemukan apa sih nantinya yang bisa membuat anak-anak antusias lagi seperti itu. Oke, Bu Devi. Jadi menurut Devi, apa nih yang menyebabkan murid-muridnya Bu Devi kurang bersemangat dalam mempelajari topik biaya produksi? Kira-kira apa ya? Kalau untuk karakteristik materi biaya produksi ini Bu, ini kan lebih banyak pelajaran menghitung, kemudian membuat laporan gitu. Sedangkan sebelumnya anak-anak itu kan banyak praktiknya. Menghitung pun ini sekarang kan soal-soalnya juga disesuaikan dengan AKM ya. Kemudian ada penalaran literasi dan numerasi di situ gitu. Jadi mereka itu kalau sudah dapat materi yang isinya menghitung dan soal-soal itu kurang antusias, lebih senang materi yang praktik. Oh gitu Bu Devi. Bolehkah saya bertanya Bu Devi? Boleh Oke. tentu. Selama ini kegiatan pembelajaran seperti apa yang bisa membuat anak-anak antusias dalam pembelajaran PKWU itu? Menurut Bu Devi ini. Iya, jadi kalau saya perhatikan ini ya Bu ya, anak-anak itu senangnya kalau terlibat aktif, misalkan dalam kegiatan praktik. Kemudian kalau ada tugas yang tentang wawancara, diskusi kelompok seperti itu, presentasi, jadi itu mereka lebih senang daripada hanya mengerjakan soal dari buku teks. Itu mereka menjadi lebih kurang bersemangat. Jadi menurut Bu Devi ini, pembelajaran PKWU yang berhasil itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran yang berhasil itu ketika anak-anak antusias, jadi tidak pasif Bu. Jadi mereka bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian nantinya mereka bisa melakukan refleksi, umpan balik, dan juga mereka ditunjukkan dengan hasil atau penilaian mereka ketika mengerjakan soal tes, itu baik tes formatif ataupun sumatif, itu kan indikator bahwa anak-anak itu berhasil menurut saya di pembelajaran PKWU. Oke. Oke Bu Devi, berkaitan dengan kemampuan dalam menjawab soal tes, bagaimana dengan kemampuan literasi dan numerasi dari murid-murid kelas, Bu Devi ngajar kelas 11? Iya, kelas 11 kebetulan saya tuh mengajar semua kelas, 8 kelas Bu. Hebat ini. Jika murid yang tidak mampu memahami dan mengerjakan soal literasi numerasi berada di level 1 nih, dibayangkan berada di level 1 dan mereka yang mampu menguasai dan mengerjakan soal literasi dan numerasi berada di level 10. Kira-kira saat ini di kelas 11 yang Bu Devi ajar ini berada di level berapa? Setiap kelas tuh punya karakteristik sendiri-sendiri Bu ya. Jadi mereka kan penggolongan kelasnya itu berdasarkan paket mata pelajaran yang mereka pilih di kelas 10 kemarin. Ada kelas yang tingkat pemahaman terhadap literasi numerasinya itu di level 7 dan 8. Ada juga yang masih di level 5 dan 6. Seperti itu. Jadi tidak sama. Tidak sama ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya ya Bu Devi ya. Setiap kelas memiliki kemampuan literasi numerasi yang berbeda. Tetapi pada pembelajaran PKWU apa ada kemungkinan levelnya bisa naik? Yang katanya Bu Devi tadi di level 5, 6, nah itu bisa tidak naik ke level 10 mungkin kira-kira? Kalau level 10 itu harapan kita semua ya Bu ya. Jadi anak-anak juga untuk persiapan nantinya bukan hanya pelajaran saya untuk menghadapi AKM terutama untuk tes perguruan tinggi juga. Tapi kalau saya sendiri sih tidak muluk-muluk. Di level 8 saja menurut saya sudah cukup. Itu berarti dia sudah mampu memahami lah soal-soal literasi, numerasi, dan penalaran. Seperti itu. Yang penting mereka berusaha ya. Betul, jadi ada peningkatan lah. Jadi yang mungkin level 5 dan 6 nanti bisa 8, yang kelasnya di level 8 dipertahankan atau kalau bisa naik. Level
Oh Harapan iya, gue. harapannya. Oh iya, berarti bisa di level 8 menurut Bu Devi. Menurut Bu Devi apa yang bisa Bu Devi lakukan untuk membantu murid-murid di kelas 11 supaya dapat mencapai level tersebut? Jadi kan ini tadi anak-anak kurang antusias. Saya tuh harus mencari cara supaya anak-anak itu bisa antusias. Sepertinya mereka itu antusias ketika mendapat praktik atau pengalaman langsung. Nah, ini agak susahnya kan Bu, ini kan soalnya tentang perhitungan. Sepertinya nanti mereka akan saya tugaskan untuk berkelompok dan mewawancara dengan pedagang atau pelaku usaha yang ada di sekitar lingkungan mereka, di sekolah ataupun di rumah. Jadi dengan pengalaman langsung mereka dapat data biaya-biaya produksi. Nantinya data-data tersebut akan dilaporkan, kemudian dibahas bersama di forum kelas. Kita jadi belajar menghitung bersama, jadi ada praktik langsungnya, tidak hanya dari buku-buku teks begitu. Rencana saya sih begitu. Wah, itu ide yang sangat luar biasa menurut saya. Hal ini sesuai dengan Bu Devi yang tadi bilang praktik ya. Iya, anak-anak suka praktik. Nah, apalagi di kelas 11 ini pasti sangat suka pembelajaran yang langsung, yaitu pembelajaran praktik dan diskusi kelompok. Ya, Benar Bu sekali. Devi. Benar sekali. Jadi anak-anak itu kalau praktik langsung mereka bisa tahu, misalkan mereka wawancara nih, contohnya pedagang cilok gitu. Biayanya berapa, pemasukannya, pengeluarannya gimana, terus omset tiap harinya bagaimana. Jadi mereka tidak hanya dapat dari soal-soal buku teks, tapi pengalaman langsung, dan mereka juga bisa belajar kisah inspiratif juga, Bu. Kan berdagang itu tidak selalu untung, bisa rugi, kendalanya apa. Jadi nanti mereka yang akan memulai usaha bisa juga mendapat pengalaman seperti itu. Terus rencananya sih pelaporannya, anak-anak itu kan minatnya berbeda-beda Bu, jadi nanti bisa melalui media PowerPoint, infografis, atau dalam bentuk video. Wah, luar biasa sekali Bu Devi. Bahkan Ibu Dewi sudah memfasilitasi murid dalam kegiatan pembelajaran ya, dengan memberikan alternatif dalam penyusunan laporan sesuai dengan minat murid. Bagaimana dengan usaha untuk meningkatkan kemampuan penalaran literasi dan numerasinya ini Bu Devi? Jadi nanti rencananya kan anak-anak membuat laporan wawancara, mereka akan mempunyai data biaya produksi. Jadi nanti biaya produksinya dilampirkan atau ditampilkan pada presentasi. Nanti anak-anak yang lain, teman-temannya dalam satu kelas itu akan mencatat dan menyalin di bukunya. Kita nanti akan menghitung bersama tentang harga pokok produksi, kemudian harga jual dan keuntungan dari pedagang tersebut. Jadi semua anak-anak itu bisa aktif dan ikut berperan serta. Kemudian saya akan mencari soal-soal AKM, literasi numerasi, yang nantinya akan menjadi bank soal untuk anak-anak sebagai latihan juga. Wah, bagus sekali itu Bu Devi. Menurut Bu Devi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang tadi sudah Bu Devi sampaikan kepada saya? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya itu adalah anak-anak antusias dalam pelajaran. Mereka dapat mempresentasikan hasil wawancara dengan baik, kemudian mereka dapat memberikan refleksi dan umpan balik untuk kelompok yang presentasi dan untuk dirinya sendiri juga, serta mereka dapat memahami dan menyelesaikan soal-soal AKM biaya produksi. Rencananya kalau menurut saya sudah sempurna ini Bu Devi. Kira-kira apa ada kendala untuk menerapkan rencana aksinya Bu Devi nanti di kelas Bu Devi? Kalau kendala mungkin dari proses pelaksanaan pembelajarannya ya, mungkin biasanya kan untuk biaya produksi ini 2 pertemuan cukup, karena ini ada proses wawancara, presentasi, mungkin butuh waktu 3 atau 4 kali pertemuan. Karena kan jam PKWU sendiri seminggu itu hanya 2 jam. Kendala yang lainnya untuk pembuatan atau mencari soal HKM yang disesuaikan dengan materi biaya produksi. Jadi saya butuh waktu untuk menyiapkan soal-soal tersebut. Karena variasi dari soal HKM kan juga banyak. Ada pilihan ganda, soal menjodohkan, kemudian urean, dan soal isian. Seperti itu. Oke, Bu Devi. Ini, adakah rekan sejawat yang mungkin bisa membantu Bu Devi untuk mempersiapkan pembelajaran nanti? Untuk pembuatan bank soal AKM ini saya akan
berkolaborasi dalam MGMPS PKWU dengan rekan saya sesama pengajar PKWU yaitu Bu Erna. Baik, kira-kira kapan nih rencana aksi itu akan diterapkan di kelas Bu Devi? Untuk pelaksanaan wawancara itu anak-anak bisa mulai minggu depan di hari Senin. Kalau untuk pembuatan soal dan mencari soal itu saya akan mulai hari ini. Nanti saya akan menghubungi Bu Erna. Oke Bu Devi, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Devi sampaikan tadi murid-murid jadi antusias dalam pembelajaran biaya produksi dan dapat memahami soal-soal literasi dan juga numerasi. Harapannya begitu ya? Ya, amin. Itu juga yang saya harapkan Bu Nining. Baiklah Bu Devi, kita sudah ngobrol nih, apa yang Bu Devi dapatkan dari sesi obrolan kita tadi? Alhamdulillah saya tadinya kan awal tuh masih bingung Bu, sekarang sudah mendapatkan pencerahan tentang apa sih yang nantinya mau saya lakukan supaya anak-anak itu antusias lagi dan bisa mengerjakan soal-soal AKM di produksi. Kemudian dengan pengalaman langsung, dengan mewawancarai pedagang, anak-anak juga banyak belajar. Dan saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan saya sama guru PKWU di MGMPS untuk menyusun soal-soal literasi numerasi. Oke Bu Devi, semoga nanti berhasil dalam penerapan rencana aksi tadi. Dan jangan lupa, jika ada kendala bisa menghubungi saya kapanpun, dimanapun, online, offline, terserah Bu Devi. Dan saya juga ingin tahu keseruannya nanti bagaimana setelah penerapan nanti. Saya kipu. Wah, siap-siap Bu Nining, nanti kita share ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan saya tuh terima kasih loh Bu Nining sudah mau mendengarkan curahan hati saya gitu. Siap. Itu gunanya rekan sejawat Bu Devi. Jadi semoga sharing kita ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk Bu Devi yang sudah menemukan solusi sendiri, tapi juga buat saya. Terima kasih banyak Bu Devi. Akan kembali ke kelas atau bagaimana ini? Iya, ini kebetulan saya ada jam mengajar lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Nining. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu Nining, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Devi ya. Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu Mami, saya rasa kegiatan coaching tadi saya dengan Bu Devi sudah berjalan dengan lancar, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi, saya mengikuti proses coachingnya dengan Bu Devi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Nining nih. Oke, silakan Bu Mami. Ya. Pertanyaan pertama nih Bu Nining, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nining? Oke, tadi selama coaching dengan Bu Devi, saya sudah melakukan tahapan-tahapan tentunya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi Bu Devi sebagai kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Bu Mami. Oke, baik. Nah, tadi Bu Nining sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih. Bu Nining sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Nining sudah berhasil dalam menunjukkan rasa tanggung jawab kepada coach ya. Nah, di sini agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tentunya ya Bu Nining ya. Nah, saya tadi juga mendengar percakapan Bu Nining dengan Bu Devi. Bu Nining sudah aktif mendengarkan dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang pertanyaan pemantik ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Nah, Bu Nining, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching ini? Oke Bu Mami, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya ingin lebih jauh memahami tentang Kuci tentunya tetap dengan alur tirta, supaya saya bisa terapkan di kelas maupun bisa berkolaborasi di sekolah juga. Wah, baik, luar biasa sekali Bu Nining nih. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Bu Nining ya. Terima kasih Bu Mami, sukses juga untuk Bu Mami. Iya.
Terima kasih Bu Nining untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Saya akhiri ya Bu Nining, dan terima kasih juga kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.